statusnya dianggap kenapa nggak didaftarkan? Atau karena anggaran hanya bisa menampung 200 saja, terus 300 mau diapain? Mereka jadi pengangguran nanti. Atau memang sudah disalurkan mereka, misalnya untuk bekerja di tempat lain, dibiayai, dimodalin, saya nggak ngerti. Dan kemudian hanya 200 saja supaya nggak jadi beban APBD. Atau mungkin kepala daerah memang nggak memberikan perhatian karena nggak tahu. Yang bawaannya nggak ngasih tahu juga. Dan itu sering terjadi. Diskrepansi, miskomunikasi. Kepala daerah, ya mungkin pada waktu rapat saya sampaikan Ibu Menpan, mungkin Ibu rapatnya nggak hadir kepala daerah, Bu. Kepala daerahnya nggak tahu mungkin. Yang hadir mungkin bagian pegawaian saja, dan pegawaiannya eh, nggak lapor. Nggak lapor kepada kepala daerah, entah itu PJ atau kepala daerah definitif. Kepala daerah definitif mungkin atau PJ yang sibuk dengan program lain. Kepala daerah definitif mungkin lagi bertanding. Akhirnya nggak ngurusin ini. Nggak ngurusin masalah kepegawaian yang bisa menjadi bom waktu. Bom waktu buat kepala daerah, buat daerah, pemerintahan. Kalau kepala daerahnya ninggalin, diganti yang baru, memberikan beban yang baru. Dan juga menjadi beban kepada pemerintah pusat. Karena nanti mereka ngadunya ke pusat. Padahal pusat sudah membuat kebijakan untuk menampung. Nah, yang lain ya mungkin ada masalah-masalah lain, entah ya dari sisi yang negatif thinking, mungkin karena dianggap nggak dukung dulunya, jadi nggak didaftarkan pada waktu pilkada. Ya, mudah-mudahan nggak seperti itu. Nah, persoalan lain yang perlu kita eh, garis bawahi, dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menpan, sudah ada perintah undang-undang ASN Oktober 2023, ya, diterbitkan sejak berlaku undang-undang itu tidak boleh melakukan rekrutmen. Tapi tadi disampaikan Bu Menpan, masih ada juga yang melakukan rekrutmen tenaga honorer. Nah, yang mereka direkrutmen tahun 2023 dan 2004, mereka tidak terdaftar di dalam database Badan Pegawai Negara. Tadi kembali ke slide tadi. Jangan berubah dulu slide-nya. Kembalikan slide-nya tuh. Jangan diganti kalau nggak ada perintah saya. Ya. Ini yang terdaftar di tahun 2022 1.789.050. Ini kumpulan yang dikompilasi oleh BKN, Badan Keuangan Negara, tahun 2022. Dan mereka lah yang mendapat kesempatan untuk diberikan mengikuti seleksi, hanya mereka 1.789.050 ya, untuk diberikan kesempatan kalau lulus seleksi naik kelas menjadi P3K, pegawai kontrak. Tapi dan ini menutup kemungkinan kesempatan kepada yang direkrut 2003 2024 setelah berlaku undang-undang. Karena undang-undang sudah perintahnya tidak boleh melakukan rekrutmen tenaga honorer sejak undang-undang berlaku. Artinya mereka nggak masuk dalam 1.789.050. Ya, resiko nanti bagi yang sudah melakukan rekrutmen yang melanggar undang-undang. Jadi nggak boleh didaftarkan sebetulnya yang direkrut setelah undang-undang melarang. Nah, kalau kita melihat data di sini, saya minta tampilkan slide yang dari Kemendagri halaman 7. Ya, ada beberapa daerah yang apa
mengajukan ini seleksi Bu ya, yang mengajukan untuk diseleksi dari database tahun 2022 atau BKN tadi di daerah itu jumlah non ASN-nya sebagaimana di kolom, tolong ditunjuk kolomnya tanda panah yang ada tulisan non ASN di atas tuh. Ah, itu ke bawah. Thread terdaftarnya itu tahun 2022 di BKN. Tapi yang didaftarkan oleh daerah untuk mengikuti seleksi yang dibuka oleh Kemenpan RB jumlahnya itu. Kita lihat totalnya itu dari 50 eh, daerah ini non ASN-nya terdatanya 344.797. Tapi yang didaftarkan oleh daerahnya hanya 42.643. Yang 319.605 nggak didaftarkan. Ini nanti 319.605 ini ribut nanti. Komplain mereka. Mana daerahnya? Jawa Barat. 27.417 pemerintah provinsi. Tapi yang didaftarkan hanya 4.064. Pertanyaannya kenapa nggak didaftarkan yang lainnya? 23.000 sekian. Ini mau diapain? Pertanyaannya. Didiamkan nggak mereka tenaga honorer biasa? Undang-undang udah menyatakan kan nggak ada tenaga honorer. Kalau dibiayai dari mana? Belanja pegawai nggak boleh. Saya tahu diakali dengan belanja barang jasa. Bisa jadi temuan juga oleh BPK. Nah, Jawa Timur 20.000 sekian ini daftarin, hanya 3.000 sekian, 17 ribunya nggak didaftarin. Mau diapain ini? Pak Gubernur, Pak Adi Karyoto atau siapapun yang mewakili sampaikan. Di Jawa Tengah 17.000 sekian dari data BKN tahun 2022. Yang didaftarkan di waktu pendaftaran akhir 2024 di Kemenpan RB, BKN 4.000 sekian. Ini hanya contoh nih. Mana lagi daerahnya ini? Sumatera Utara, Kota Surabaya, Kabupaten Bima, Lombok Timur, Kota Medan, Bandung, Jeneponto, Mamasa, Kabupaten Tangerang, NTB, Sukabumi, Garut, Nias Selatan. Ya silakan dibaca. Nanti kita share data ini, silakan di-share sampai nomor 50. Kenapa 50 ini? Karena 50 ini kita melihat data yang paling banyak berbeda antara data basis data atau pangkalan data bahasa Ibu Menpan ya, yang jumlahnya itu kalau di total 344.797 dari 50 daerah ini saja. Jadi tadi kita lihat diskrepansi atau perbedaan itu lebih kurang 400.000 sekian, ternyata terdapat di 50 daerah ini yang diskrepansi atau perbedaannya selisihnya 319.000. Sehingga kita sangat meminta atensi kepada daerah ini. Kabupaten Sinjai itu punya honorer 4.353. Satu pun tidak didaftarkan. Sinjai. Saya nggak tahu apakah APBD-nya sudah kolaps, tapi siap-siap di demo. 4.300 sekian itu nanti nganggur. Ya. Terlepas nanti saya nggak tahu nih bupatinya terpilih yang definitif atau diganti atau APJ, saya nggak ngerti. Tapi ini akan menimbulkan beban kepada pemerintahan baru dan jangan lupa menjadi catatan siapa pelaksananya saat itu yang nggak berani mengambil keputusan. Ya ini kira-kira. Kemudian yang berikutnya lagi halaman 8. Ada daerah yang tidak mengusulkan kebutuhan P3K. Ya, Provinsi Papua Barat, Ibu ada 1.715 honorernya. Sama sekali nggak didaftarkan, nggak ngabarin juga, nggak. Ini Pak Libaham nih, PJ-nya nih. Bapak nanti tanggung jawab nih Pak, moral dan tanggung jawab demo. 1.715 itu nanti mau diapain nih? Dipertahankan sebagai tenaga honorer jadi temuan karena sudah diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk mereka resmi menjadi ASN tapi tenaga kontrak.
pegawai kontrak P3K itu yang dicita-citakan oleh honorer. Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Gunungan ya mungkin daerah otonomi baru belum banyak memerlukan honorer mungkin. Positif tingginya seperti itu. Tapanuli Utara ada 835, Kepahyang ini Bengkulu 980, Merauke 1115, Jaya 2470. Ini mau diapain nih mereka? Diberi kesempatan untuk naik kelas, nggak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, atau mungkin nggak ada anggarannya. Saya paham ini, makanya nih problem apa namanya itu memang bom waktu dari pilkada ke pilkada, pemerintah kalau kepala daerahnya baru, kemudian masukin orang, terutama tim sukses untuk menjadi tenaga honorer. Begitu pemerintahan yang baru, kepala daerahnya baru, masukin lagi yang baru, bertumpuk terus. Kita harus stop, makanya di stop undang-undang ASN menyetop rekrutmen ASN, saya ulangi tenaga honorer. Maksudnya adalah jangan nambah baru lagi, yang lama kita benahi, yang sudah ada. Harus dia jelas statusnya mereka. Nggak mungkin dianggurkan. Akan nambah masalah sosial, masalah politik, dan mereka nanti kemana? Maka kebijakan pemerintah pusat, ya sudah ikut seleksi. Resmi aja menjadi pegawai kontrak. ASN kan ada dua macam. Ada yang PNS, ada yang kontrak. Harga pegawai tetap, PNS, dan yang kedua tenaga kontrak. Itu namanya ASN, dua-duanya aparatur sipil negara. Nah, yang sebelah kanan kita sudah hubungin, mohon maaf Bu, kami sudah menghubungi Bu dari Pak Sekjen Bu. Menghubungi Pak Gorontalo, ini ada Pak Rudi, saya lihat di gambar nih. Pak Rudi Salahuddin. Inflasinya paling hebat. Nah, tapi Bapak perlu juga untuk apa menangani masalah pegawai ini Pak. Pak Rudi. Ini jumlah ASN-nya 2006-2664. Tadinya sama kayak nggak didaftarkan, tapi setelah dikonfirmasi, beliau akan mendaftarkan 2664 ini ikut seleksi. Kabupaten Bangka, Bangka ya, ini apa Bangka Belitung, Goa ini kalau ini bupatinya saya tahu cerdas sekali, tapi saya nggak tahu bagaimana apakah sudah punya eh, plan untuk mengatasi 4.509 tenaga honorer ini. Sinjai, Sopeng ini Sulawesi Selatan. Ini sudah berkomitmen untuk melakukan ikut seleksi. Seleksi ini sebetulnya ditutup kemarin-kemarin, tapi kemudian saya sampaikan Ibu Menpan waktu kita berdiskusi, beliau menyampaikan ini Pak akan jadi problem kalau seandainya 400.000 sekian ini nggak didaftarkan seleksi, mereka kan pasti akan nanya kenapa demo nanti ke kepala daerah dan juga curhat ke pemerintah pusat. Oleh karena itu apa eh, kita laksanakan Zoom meeting ini dan kemudian saya mohon kepada Ibu, Bu perpanjanglah Bu, nanti kita Zoom meetingnya hari Rabu, kita persiapan data dulu hari Rabu tanggal 8, beri waktulah seminggu sampai tanggal 15 untuk kepada Pemda-Pemda yang mungkin tidak tahu kepala daerahnya ini bom waktu ini kalau nggak diselesaikan, nggak dilaporkan mungkin oleh kepala badan pegawaian atau sekda sehingga nggak mengambil langkah apa-apa, ya. Ini tanggung jawab pasti. Dan eh, masih ada waktu, beliau kemudian memberikan memperpanjang waktunya menjadi tanggal 15. Tadinya sudah ditutup tanggal 15. Nah inilah kami mohon dengan segala hormat, rekan-rekan nanti juga pasti kami akan absen. Daerah-daerah ini mau diapain? Atau mungkin ada yang sudah memiliki apa eh, plan untuk Pak kami tenaga honorer itu sudah kami komunikasikan mereka untuk tidak perlu didaftarkan dan tidak menjadi tenaga honorer, mereka tidak usah juga menjadi ASN P3K, gak usah ikut seleksi karena kami sudah menampung mereka untuk bekerja
di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Wah itu hebat, hebat itu paling jagoan. Ya, nggak nambah beban APBD, nggak nambah permasalahan pemerintah, tapi kemudian tetap jalan. Tapi ingat ini jumlah non ASN 2664 misalnya Gorontalo, hati-hati. Itu nggak semua, saya yakin nggak semua tenaga administrasi. Bagaimana yang skill yang diperlukan rakyat, seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, belum lagi Satpol PP, penyuluh pertanian, kemudian petugas damkar, itu juga banyak yang ASN, yang mereka memang skill. Tapi kemudian mereka dikeluarkan semua. Apa nggak jadi kekurangan guru nanti? Nggak jadi kekurangan apa namanya tenaga kesehatan. Nah ini yang perlu dipikirkan betul oleh rekan-rekan. Makanya betul-betul apa daftarkan saja mereka, dan yang kedua siapkan APBD-nya. APBD Undang-Undang HKPD membatasi belanja pegawai 30% maksimal. Ya, jalan lain lah. Mereka ngambil anggaran dari belanja pegawai atau pegawai kontrak paruh waktu, bukan full time, part timer istilahnya. Tapi ada statusnya dan ada pemasukannya tetap, meskipun nggak maksimal, karena APBD-nya nggak kuat. Sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial. Nah itu kira-kira mungkin apa, nanti setelah ini Ibu kita berikan kesempatan Pak Zudan. Setelah itu mungkin ada, kita berikan kesempatan mungkin satu gubernur, ya mungkin siap-siap, kalau yang hadir ada nggak? Siapa yang hadir Provinsi Jawa Barat ada nggak ya? Karena ini yang cukup banyak nih, 23.000. Ah, coba tolong dicek ah yang hadir. Nanti kalau ada satu mungkin gubernur, satu yang masuk kelompok yang 50, kelompok 50 halaman slide nomor 7 tadi. Kemudian satu mungkin dari pemerintahan kabupaten, satu pemerintahan kota. Kenapa? Eh, apa jumlah yang daftarkan, terutama yang nol, misalnya Goa 45 atau 9, ini nggak ada yang daftarkan sama sekali dalam seleksi untuk menjadi pegawai ASN P3K. Kita pengen apa? Sudah ada solusi atau nggak tahu? Atau nggak ngeh gitu loh kan? Nanti siap-siap Goa atau Sinjai. Nanti saya tanya karena nol. Kemudian kabupatennya nanti siap-siap mungkin kita minta eh, Sukabumi atau Kabupaten Bandung. Bandung juga banyak itu yang nggak didaftarkan. Provinsinya bisa Jawa Barat, Jawa Timur, atau Jawa Tengah. Siap-siap satu-satu kita dengar sehingga tahu betul ini titik masalahnya di mana. Dan rapat ini menjadi wake up call bagi teman-teman semua. Karena waktunya sampai tanggal 15 Januari.